Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar dari kelas 4C Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode program dari aplikasi mobile saya yaitu Daily Budget. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Ada file yang pertama itu ada transaction.dart. Nah, transaction.dart ini berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint data atau struktur model objek untuk menampung informasi sebuah transaksi keuangan dalam aplikasi Daily Budget. Di dalamnya dideklarasikan beberapa atribut data seperti ID, title, amount, type, dan date atau tanggal. Ya. Nah, selanjutnya model ini dilengkapi dengan fungsi to-map untuk mengubah objek transaksi menjadi format map agar bisa disimpan ke dalam database lokal SQLite. Fungsi factory format untuk mengonversi kembali baris data mentah dari SQLite menjadi objek transaksi utuh, serta konstruktor from JSON yang diwajibkan oleh framework Nilo untuk menangani pemetaan data berbasis JSON. Nah, selanjutnya itu ada budget API service. Nah, budget API service ini fungsinya itu sebagai penyedia layanan API service, yaitu menjembatani aplikasi dengan database melalui objek database helper. Ya, gunanya itu untuk memproses operasi code. Nah, di sini kan create, read, update, delete. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa fungsi. Jadi kita dapat melakukan create, read, update, delete, mengutipkan data transaksi, menjumlahkan pemasukan dan pengeluaran, serta menghitung total saldo akhir dengan mengurangkan hasil total pengurangan dengan total pengeluaran. Nah, selanjutnya itu ada decoders.dart. Nah, decoders ini berfungsi sebagai pusat registrasi dan pemetaan komponen utama aplikasi berbasis framework Nilo agar dapat dikenali secara otomatis oleh sistem. Di dalamnya terdapat model decoders yang bertugas untuk mengubah mapping data mentah atau JSON menjadi objek model seperti user dan transaction agar bisa diolah oleh aplikasi. Nah, API decoders yang mendaftarkan layanan API seperti budget API service agar dapat dipanggil dengan mudah menggunakan helper bawaan framework, serta controller yang memetakan controller seperti home controller dan add transaction controller halaman UI yang bersangkutan guna mengelola logika bisnis aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada home controller. Nah, home controller ini berfungsi sebagai pengontrol utama untuk halaman beranda aplikasi yang mengatur logika dan manajemen state data menggunakan framework Nilo. Jadi di dalam sini terdapat deklarasi state. Ya, fungsinya itu untuk menampung daftar transaksi, total pemasukan, total pengeluaran, serta properti komuter bernama balance untuk menghitung sisa saldo secara otomatis. Kelas ini memuat fungsi load data yang bertugas memanggil layanan budget API service untuk mengambil seluruh riwayat transaksi serta kalkulasi finansial dari database guna memperbarui tampilan aplikasi, serta fungsi delete transaction yang digunakan untuk menghapus data transaksi tertentu berdasarkan ID yang dipilih. Selanjutnya itu ada homepage.dart. Nah, homepage.dart ini berfungsi sebagai uh, UI atau user interface halaman beranda aplikasi Daily Budget yang terhubung dengan home controller. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa fungsi seperti relate data, jadi yang otomatis akan berjalan saat halaman dibuka untuk mengendalikan indikator loading sekaligus memperbarui data finansial dari database.
Nah, untuk struktur tampilan halamannya itu menggunakan scaffold yang membuat komponen balance card untuk menampilkan total saldo, pemasukan, dan pengeluaran dalam format rupiah, serta sliver list untuk menampilkan daftar riwayat keuangan lewat widget transaction file. Jadi halaman ini juga dilengkapi fitur pull to request untuk memuat ulang data, fitur swipe to delete, berbasis widget disable untuk menghapus transaksi, dengan konfirmasi dialog, tampilan halaman kosong atau empty state, dan sebuah tombol floating action button untuk menavigasi pengguna ke halaman tambah transaksi. Oke, selanjutnya itu ada add transaction controller dot. Nah, add transaction ini berfungsi sebagai pengontrol logika bisnis pada halaman tambah transaksi menggunakan framework Nilo. Di dalam sini terdapat deklarasi text editing controller untuk mengelola input teks, judul dan nominal uang langsung dari satu tempat, serta pengolahan state selected type untuk menentukan kategori transaksi dan is saving untuk status proses penyimpanan. Kelas ini memiliki fungsi set type untuk mengubah jenis transaksi, fungsi submit form yang bertugas melakukan validasi input formulir secara ketat, lengkap dengan pesan peringatan otomatis, serta fungsi internal atau save transaction untuk merakit objek model transaction berdasarkan tanggal hari, menyimpulkan ke database lokal melalui budget atau service, menampilkan notifikasi sukses, dan kembali ke halaman utama. Selanjutnya itu ada add transaction page. Nah, add transaction page ini berfungsi sebagai user interface untuk halaman penambahan data. Jadi transaksi baru dari aplikasi Daily Budget dengan memanfaatkan add transaction controller untuk mengelola kondisi state. Nah, tampilan halaman ini dibangun menggunakan komponen single child scroll view yang membungkus beberapa elemen formulir interaktif seperti tab selector atau tombol pilihan jenis transaksi, pengeluaran atau pemasukan kolom, teks input judul, dan kolom teks input nominal uang yang dilengkapi dengan pembatasan karakter hanya angka atau digit only. Halaman ini juga memiliki widget tombol penyimpanan yang kondisinya akan berubah menjadi indikator pemuatan. Nah, secara dinamis, apabila progres penyimpanan data sedang berjalan guna mencegah penekanan tombol secara berulang oleh pengguna. Oke, selanjutnya itu ada database helper. Nah, jadi database helper ini berfungsi sebagai pengelola database lokal atau SQLite atau database helper pada aplikasi Daily Budget dengan memanfaatkan package SQLite. Nah, struktur kelas ini dirancang menggunakan pattern singleton melalui pembuatan konstruktor internal, private, dan variabel instance untuk memastikan koneksi ke file basis data bernama budget.db hanya dibuat satu kali demi efisiensi memori perangkat. Nah, di dalamnya ini terdapat fungsi ini database yang bertugas mendeteksi jalur penyimpanan lokal sistem serta membuka gerbang koneksi yang kemudian akan memuncul fungsi onCreate saat aplikasi pertama kali dijalankan guna mengeksekusi perintah SQLite yang membentuk tabel transaction lengkap dengan kolom atribut, ID, title, amount, type, dan date. Oke, selanjutnya itu ada main.dat. Nah, main.dat ini merupakan titik awal atau titik utama yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Jadi kita dapat menjalankan program yang kita buat tadi dari main.dat. Nah, sini kita dapat memilih ini untuk menjalankannya, lalu kita run without debugging dan memilih device yang akan kita running. Oke, untuk tampilan awal aplikasinya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat saldo uang yang kita miliki. Jadi di sini saldonya 0 rupiah, income atau uang masuk, dan expense atau uang keluar. Nah, yang dapat dilakukan pada aplikasi ini adalah dapat menambahkan dengan add ini kita bisa menambahkan
uang tadi ya, jumlah uang ini kan income. Kita pilih income dulu kalau mau menambahkan. Misalnya gajian. Gajiannya anggaplah 2 juta. Oke, save transaction. Untuk menyimpan transaksi ini ke bagian luar tadi. Di save, otomatis bagian eh, current balance current balance-nya di sini atau keuangan kita berubah menjadi 2 juta. Nih, di income juga masuk 2 juta. Dan terangannya ada di sini. Terangan tanggal, jumlah, dan ya itu dia. Selanjutnya, kita dapat menambahkan seperti pengeluaran juga. Misalnya jajan. Nah, jajannya itu 500.000. Kita save. Oke, saat kita melakukan jajan, otomatis akan muncul di sini keterangannya yang menurunkan uang sebesar 500.000 untuk jajan dan saldo kita akan otomatis dipotong karena dikeluarkan tadi. Lalu kita juga bisa menghapus ini, menghapus yang sudah kita buat. Caranya itu kita tekan tahan lalu kita geser. Nah, saat digeser drag gini dia akan hilang. Tuh, akan muncul eh, pertanyaan apakah kita akan menghapus transaksi ini. Jajan will be removed. Ini peringatan. Kita pilih delete. Otomatis hilang dan saldo kita kembali lagi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.